Oke, selamat pagi teman-teman semua. Sebelumnya kenalin, aku Ray dari Angkatan 21. Di sini aku pengen ngejelasin tentang SNJ dari Drainase, UAS Drainase tahun 2023. Nah, jadi sebenarnya dia soalnya tuh kebagi jadi dua. Jadi buat soal satu, lebih tepatnya itu dia kebagi jadi dua, buat kelas A, kelas B, sama kelas C, kelas D. Tapi yang ditanya tuh sama, cuma studi kasusnya beda. Nah, kita bakal bahas buat yang kelas A dan kelas B. Nah, jadi soalnya tuh ini, jadi ada satu daerah nih, di mana dia tuh di daerah hilirnya itu kawasan industri atau daerah yang dekat pantainya ya, itu kawasan industri dan di tengah-tengah itu ada kawasan pemukiman. Nah, masa terjadi itu dia terjadi banjirop. Jadi di kawasan hilir tuh pasti kena banjir dan di kawasan pemukiman pun yang tengah-tengah tuh juga kena banjir. Nah, ini kita tuh diminta buat nomor satu tuh konsep sistem drainase dan penanganan banjirnya, intinya itu. Kalau nomor dua itu solusi pencegahannya gimana. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ini kan studi kasusnya mirip kota Semarang ya. Jadi dia ada banjir karena banjirop dan terjadinya itu di daerah hilir sama daerah tengah. Nah, jadi sebenarnya buat salah satu ini kita bisa lihat studi kasusnya di kota Semarang sendiri. Jadi buat solusinya, kalau yang sebenarnya ini jawaban teman-teman bisa beda. Soal ini soal analisis, cuman kalau jawaban dari aku tuh, aku intinya itu kita memakai yang pertama itu kolam retensi dan banjir kanal. Ini kalau yang secara teknikalnya ya, maksudnya yang secara bangunannya itu pakai kolam retensi dan banjir kanal. Kenapa kita pakai kolam retensi dan banjir kanal? Soalnya eh jadi sebenarnya sistem kerja itu kalau banjir kanal itu kan dia berfungsi buat ngalirin air dari daerah pemukiman, dari daerah hilir juga bisa. Intinya itu dari daratan kita alirin lagi ke sungai. Nah, sebenarnya kan kalau retensi dan banjir kanal ini satu sistem di polder kan. Jadi buat kalau kita bercermin di kota Semarang itu penanganan banjir itu hampir semuanya itu pakai sistemnya polder. Nah, sistem polder tuh gimana? Jadi dia kayak gini ya. Jadi dia tuh intinya tuh misalkan di ini nih daerah pemukiman, ini pemukiman, ini pemukiman. Nah, air hujan atau air banjir atau pokoknya airnya itu bakal dialirin dia ke kolam dulu yang di tengah-tengah ini. Nah, dia bakal dialirin ke kolam. Misalkan kolamnya udah mau penuh atau secara rutin dia bakal dari kolam ini dia bakal dipompa ke banjir kanal. Nah, dari banjir kanal ini bakal dialirin langsung ke sungai. Nah, buat studi kasusnya, maksudnya buat kalau kita lihat di contoh Semarang aslinya itu kurang lebihnya gini. Ini misalkan ini yang ada di Semarang kan banyak polder ya. Nah, ini contoh ini kita lihat yang di Waru. Nah, yang di Waru ini eh pertama dia kan ada polder nih. Polder ini sebenarnya ini yang kotak ini dia kolam retensi. Jadi ini kan ini juga ada polder ya di sini. Ini beda. Ini Kaligawe, ini dia Waru. Tapi dia bakal sama-sama dipompanya ke ini. Ini banjir kanal timur. Jadi kalau kita zoom out, nih di sini ada polder juga. Terus kita kalau scroll ke bawah, di sini nih juga ada polder Majapahit kalau nggak salah yang di sini nih. Nah, kita balik ke yang Waru aja. Jadi kan di sini nih daerah pemukiman nih. Daerah pemukiman, ini daerah pemukiman di sini ada Rusunawa. Jadi sistemnya itu dia dari daerah-daerah pemukiman ini drainasenya itu bakal dialirin pertama itu ke poldernya dulu, entah ke Kaligawe atau ke yang Waru. Nah, dari polder ini ketika misalkan udah mau penuh, ini kan ada rumah pompa nih. Jadi air itu bakal dialirin ke rumah pompa sini. Terus rumah pompa ini bakal pompa airnya keluar. Ini kan ada jalur alirannya nih. Jadi dari rumah pompa dia bakal dipompa keluar sini ke banjir kanal. Nah, di banjir kanal ini dia bakal dialirin ke sungai. Ke sungai, sorry. Ke laut. Nah, ke laut sini. Nah, itu. Jadi kalau kalau dari aku dia aku mengusulkannya itu sistemnya dia pakai intinya pakai polder berupa kolam retensi, banjir kanal dan harusnya ini ada rumah pompa. Nah, terus secara teknikal tuh kita juga bisa ngelakuin edukasi. Sebenarnya kan permasalahan di kota di Indonesia ya itu kan
drainasenya kotor ya. Jadi awalnya itu misalkan engineer itu udah ngerancang di drainase ini ukurannya misalkan 5 kali 5 meter. Itu tuh udah cukup sebenarnya buat ngatasin entah dari hujan atau dari limpasan air atau dan lain-lainnya. Nah, tapi karena dia tersumbat sampah atau karena dia banyak sampah di drainasenya, itu tuh jadi nggak efisien, jadi nggak efektif. Karena luas penampangnya berkurang kan karena sampah. Jadi debit yang bisa dialirin pun berkurang. Nah, jadi salah satu solusi lainnya itu kita bisa ngelakuin edukasi, entah ke warga di kawasan pemukiman, biar nggak buang sampah sembarangan, gitu juga di kawasan industrinya, ke pemilik-pemilik pabriknya buat entah memasang ipal atau memastikan bahwa sampah itu tidak terbuang ke drainase atau ke sungai. Terus ke soal itu buat penanganan banjir, sorry, ini kan diminta contoh perhitungannya juga. Ini udah aku kasih link dari PU langsung. Jadi ini ntar kalian download aja. Jadi dia intinya ini ada modul ya buat step by step merancang folder itu gimana. Dan aku yakin di kelas juga udah diajarin. Jadi nanti kalian tulis aja step by step buat ngitung folder itu gimana. Gitu. Nah, lanjut ke soal 2. Kalau soal 2 itu intinya dia gimana kita bisa mencegahnya kan. Nah, cara paling gampang tuh kita pakai seawall. Ini udah diterapin di Jakarta dan Semarang ini lagi OTW ya. Proyek Giant Seawall yang di sepanjang pesisir Jawa. Atau sebenarnya nggak harus seawall yang beton kayak gini, pakai mangrove itu juga bisa. Atau mungkin kalau teman-teman udah pernah dengar di tol Semarang Demak itu kan pakai bambu. Nah, itu tuh salah satu fungsi itu juga sebagai seawall buat mencegah misalkan elevasi air ini naik. Dia kan kalau misalkan nggak ada seawall kan dia bisa langsung masuk ke darat. Cuma kalau ada seawall dia bakal ketahan, jadinya nggak bakal masuk ke darat. Gitu buat pencegahannya. Nah, kita lanjut ke soal B. Soal B ini kita studi kasus lagi. Nah, studi kasusnya itu misalkan ini ada sungai. Terus ini di sebelah kita ada daerah pemukiman nih. Nah, jadi selama ini nih di daerah pemukimannya itu dia terjadi banjir karena limpasan dari sungainya. Nah, gimana cara kita ngatasinnya? Misalkan pertama itu dibangun sudet atau dia dibikin sungai buatan buat motong ini dengan harapan debit yang di dekat daerah pemukiman ini berkurang, jadi ya nggak terjadi banjir. Nah, jadi pertama saya ini jujur jujur ya aku agak kurang ngerti yang dimaksud. Ini kan kita dikasih angka-angka nih. Nah, yang harus kita rancang itu, maksudnya yang harus kita hitung tuh apanya? Nah, jadi itu kalau aku buat penampang aliran, buat sudetnya, sorry, sudetnya itu aku asumsinya itu dia lebarnya 5 meter, lebar atasnya 15 meter. Dia emang lebar ya, kalau sudet itu kan kayak sungai buatan kan, jadinya kita bikinnya lebar buat 5 meter, lebar atasnya 15 meter, dan tinggi itu 2 meter. Nah, jadi kita ngitung debit di sudetnya dapetnya segini. Jadi dia buat sudet dengan dimensi ini, dia bisa bantu ngurangi debit di sungai utama itu sebesar 55,23 meter kubik per detik. Yang ini abaikan aja, nggak jadi kepake. Nah, jadi dengan misalkan kita pakai dimensi sudet yang ini, dia bakal bantu ngurangi debitnya tuh 55,23. Terus kan diminta juga nih konsep-konsep bangunan-bangunan penanganan banjir di sistem tersebut apa aja. Nah, pertama itu aku pakai pintu air. Jadi pintu airnya tuh bakal dipasang di sini sama di sini. Tujuannya tuh pertama misalkan debitnya lagi tinggi banget nih, itu pintu airnya bakal dibuka. Bisa di satu sisi ini doang atau di dua sisi biar airnya bisa ngalir di sudet. Jadi buat bantu ngurangin debit yang di sungai utama. Tapi misalkan lagi terjadi kekeringan, itu sudetnya bakal ditutup. Jadi dia bakal ngalirnya di sungai utama doang. Dengan tujuannya buat menjaga ekosistem sama ya, saya tujuan utama itu sih, menjaga ekosistem biar ikan-ikan terus mungkin tanaman di sungai itu nggak kekeringan. Jadi pas lagi terjadi kekeringan atau musim kemarau, pintu airnya bakal ditutup. Terus ada kolam pengendapan. Kolam pengendapan nanti bakal dipasang di awal sudet biar dia nggak ada sedimen yang masuk ya, biar dia nggak terjadi pengendapan sedimen. Jadi ya sudetnya bisa bekerja secara efektif terus karena penampangnya tidak berkurang karena sedimen. Terus terakhir ada seawall. Seawall itu sebenarnya ini solusi yang mahal ya. Jadi ini kan daerah pemukiman nih. Jadi di sepanjang sisi pesisir dari pemukiman itu bakal kita pasang seawall. Jadi misalkan air di sungainya naik, dia nggak bakal masuk ke pemukiman. Nah, mungkin kurang lebihnya itu buat SNJ UAS drainase. Ini kan yang buat soal perostriannya ya.
sama Prof Sangka. Nah, emang tipikal soal Prof Liana itu dia studi kasus yang teori gitu loh. Jadi karena open book juga ya, jadi di print-print aja materi-materinya. Mungkin sekian, terima kasih.